dipraktikan. Seseorang yang nyaris tak berkata apa-apa, tapi entah bagaimana, seluruh ruangan diam-diam memperhatikannya, seolah kehadirannya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ia tidak mencolok, ia tidak memaksakan perhatian, tapi justru karena itulah ia tampak memikat. Kita hidup di dunia yang gaduh, di mana opini harus cepat, kata-kata harus lantang, dan eksistensi ditandai dengan seberapa sering kita muncul di layar. Tapi dalam kebisingan itulah, muncul satu paradoks yang tenang, bahwa justru mereka yang mampu diam, seringkali yang paling berkesan. Dalam filsafat stoikisme, keheningan bukanlah ketidakadaan. Ia adalah ruang, tempat di mana kesadaran tinggal, di mana keteguhan diuji, dan di mana karisma sejati dilatih. Karisma yang tidak lahir dari sorotan, melainkan dari struktur batin yang stabil dan dalam. Secara psikologis, orang-orang yang tenang tapi hadir ternyata mampu memicu respons emosional yang dalam pada orang lain. Hanya lewat cara duduknya, tatapan matanya, atau jeda dalam bicaranya, otak kita merespons dengan rasa percaya. Bukan karena mereka berisik, tapi karena mereka utuh, konsisten, tidak mudah goyah. Dan di balik diam itu, ada hal yang sering tak kita sadari. Bisa jadi, itu adalah hasil dari pengalaman, luka, atau bahkan kebijaksanaan yang tak ingin dipamerkan. Mereka tidak menjual dirinya, karena mereka tahu, nilai sejati tak butuh iklan. Kita akan menjelajahi 12 kebiasaan sunyi yang diam-diam membentuk aura mempesona, tanpa harus meninggikan suara, tanpa harus mencuri perhatian. Karena mungkin, karisma terbaik justru lahir dari ketenangan yang tak butuh pengakuan. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini, dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin pertama, menjalani kemandirian yang tulus. Kadang, daya tarik bukan datang dari seberapa banyak kita bisa memengaruhi orang lain, tapi dari seberapa tenang kita bisa memengaruhi diri sendiri. Ada semacam daya yang muncul dari seseorang yang tidak sibuk menjelaskan dirinya, yang tidak berupaya untuk terlihat kuat, tapi memang sudah selesai dengan kebutuhan itu. Ia tidak terburu-buru, tidak panik saat diabaikan, dan tidak mengubah dirinya hanya karena tidak dipahami. Dalam diamnya, ada keputusan yang sudah matang. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Biasanya, kalau kita melihat orang seperti itu di tengah keramaian, mereka tampak tidak menonjol. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang membuat kita ingin memperhatikannya lebih lama. Seperti ada aura yang tidak ingin menarik perhatian, namun justru karena itu terasa sangat kuat. Mereka tidak banyak bicara, tapi kita tahu, mereka bisa diandalkan. Mereka tidak mencari sorotan, tapi jika ada sesuatu yang harus dilakukan, mereka melangkah tanpa ragu. Kemandirian yang seperti ini bukan tentang menolak bantuan atau ingin terlihat serba bisa. Justru sebaliknya. Mereka tahu persis batas antara mampu dan tidak, tahu kapan harus menanggung sendiri dan kapan harus merangkul dukungan. Tapi mereka juga tidak berharap dimengerti terus-menerus. Karena dalam hidup, pemahaman itu mewah. Menurut teori self-determination, ini adalah puncak dari autonomi. Saat seseorang tidak lagi bertindak demi validasi, tapi karena nilai yang diyakini. Ia hidup bukan untuk mendapat pengakuan, melainkan untuk menjaga integritas. Dan menariknya, justru dari sinilah muncul daya tarik yang sulit dijelaskan. Mereka yang tampak tenang karena sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi kita juga perlu jujur, tidak semua orang memilih jalan ini karena ingin. Ada yang belajar mandiri karena keadaan memaksa. Mereka yang sejak kecil harus merawat dirinya, yang terlalu sering kecewa, hingga akhirnya belajar untuk tidak berharap terlalu banyak dari orang lain. Mandiri bukan karena kuat, tapi karena tidak ada pilihan lain. Dan mereka terus berjalan dalam senyap. Sayangnya, kebiasaan seperti ini sering disalahpahami. Di lingkungan yang sangat menghargai interaksi sosial, orang yang terlalu mandiri bisa dianggap dingin, bahkan egois. Padahal mereka tidak sedang menjauh, mereka hanya sedang menjaga.
Karena kehangatan tidak selalu datang dari keakraban yang keras, tapi dari